Jika cahaya tidak bersinar dari ujung dunia, siapa yang akan tahu bahwa malam sedang datang? Begitulah tulisan yang tertulis samar di buku log pengunjung terakhir di pelabuhan Presclid, Hebrides luar, Skotlandia. Tak ada yang tahu siapa yang menulisnya. Tapi saat kapal SS Arstor melintas di antara badai pada 15 Desember 1900 dan melihat bahwa mercusuar Eilean Mor tak menyala, tulisan itu berubah dari teka-teki puitis menjadi peringatan suram. Sesuatu telah terjadi di pulau terpencil itu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh angin, gelombang, atau waktu. Kisah ini bukan tentang pembunuhan, bukan pula tentang penculikan, atau mungkin malah keduanya. Yang pasti, kisah ini tentang 3 pria yang menghilang dari muka bumi, tanpa darah, tanpa jejak, tanpa alasan yang bisa disimpulkan secara pasti. Yang tersisa hanya lampu yang tak lagi menyala, dan ketakutan yang tak pernah benar-benar padam. Pulau Eilean Mor adalah bagian dari Kepulauan Flannan, gugusan kecil pulau berbatu yang menonjol bagai gigi hiu dari Samudra Atlantik Utara, sekitar 32 km dari pantai barat Skotlandia. Tak berpenghuni, terpencil, dan liar. Sebuah tempat di mana satu-satunya suara yang terdengar adalah gemuruh ombak dan pekikan burung laut. Tahun 1899, setelah bertahun-tahun pembangunan yang penuh tantangan, mercusuar Flannan Isles akhirnya berdiri tegak. Cahaya dari lentera bertekanan tinggi akan membimbing kapal-kapal agar tidak menabrak karang di malam yang pekat. 3 penjaga dipilih untuk bertugas secara bergantian. James Ducat sebagai kepala penjaga, Thomas Marshall sebagai asistennya, dan Donald MacArthur sebagai penjaga ketiga. Mereka akan bergantian tinggal di sana dalam rotasi panjang selama beberapa minggu. Tapi tak seperti mercusuar lainnya, Eilean Mor punya reputasi aneh. Nelayan lokal percaya bahwa pulau itu angker, dihuni oleh roh para pelaut yang tewas dalam badai masa lampau. Banyak yang menolak datang terlalu dekat. Bahkan dalam budaya lokal, Flannan disebut sebagai tanah yang disapu oleh para malaikat. Pada tanggal 15 Desember 1900, kapal SS Arstor melintasi Kepulauan Flannan dalam perjalanan ke Leith, Skotlandia. Malam gelap, cuaca dingin, dan ombak cukup tinggi. Namun kapten kapal mencatat sesuatu yang tak biasa. Mercusuar Eilean Mor tidak menyala. Itu tak masuk akal. Protokol penjaga mercusuar sangat ketat. Jika badai datang, lampu harus tetap menyala. Bahkan jika penjaganya harus mengikat diri dengan tali di tengah angin ribut. Tanggal 20 Desember, kabar ketidakhadiran cahaya sampai ke Northern Lighthouse Board, NLB. Tapi badai menghalangi keberangkatan kapal inspeksi Hesperus hingga tanggal 26 Desember. Saat kapal itu akhirnya mencapai pulau, yang mereka temukan jauh lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Joseph Moore, penjaga mercusuar cadangan yang dikirim bersama Hesperus, adalah orang pertama yang mendarat. Ia mendaki bukit terjal dengan perasaan tak enak. Tidak ada asap dari cerobong. Tidak ada yang menyambut. Tidak ada tanda kehidupan. Pintu utama terkunci. Lampu utama tidak menyala. Di dalam, dapur rapi tapi sunyi. Makanan setengah habis masih di meja. 1 kursi terbalik. Jam dinding berhenti. 1 mantel hujan hilang. 2 lainnya masih tergantung rapi di gantungan. Seolah-olah seseorang pergi terburu-buru. Dan 2 lainnya tidak sempat mengejar. Namun yang paling mencolok adalah keheningan total. Tak ada suara langkah. Tak ada barang berserakan. Tak ada jejak yang mengarah keluar. Hanya debu, angin, dan kegelapan. Moore dan awak kapal segera menyisir pulau. Di sisi barat, mereka menemukan kerusakan besar. Rel tempat kereta mini mengangkut barang dari dermaga hancur. Pagar pengaman tercabut dari fondasi. Kotak peralatan baja penyimpanan perbekalan berat terbuka dan isinya tersebar.
Batu seberat beberapa ton bergeser dari tempatnya. Gelombang apa yang bisa menyebabkan ini? Laporan resmi yang disusun Kapten Harvey dari kapal Hesperus menyebut kejadian itu sebagai hilangnya 3 penjaga mercusuar dalam keadaan yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Ia menyimpulkan bahwa kemungkinan besar mereka terbunuh oleh gelombang besar saat mencoba menyelamatkan peralatan di sisi barat. Namun, catatan log yang ditemukan memperkeruh misteri. Marshall, yang bertugas menulis, mencatat pada tanggal 12 Desember bahwa terjadi badai yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. Ia menulis bahwa James Ducat sangat pendiam dan MacArthur menangis seperti anak kecil. Hal yang tidak lazim mengingat MacArthur adalah mantan tentara keras kepala. Tanggal 13 Desember, log mencatat bahwa badai berlanjut. Ketiganya berdoa. Tanggal 14, tidak ada catatan, lalu semuanya terhenti. Tapi anehnya, tidak ada badai yang dilaporkan di area itu pada tanggal-tanggal tersebut. Kapal lain yang berlayar tak mengalami cuaca buruk ekstrem, seperti yang ditulis dalam log. Apakah mereka berhalusinasi? Atau ada sesuatu yang hanya mereka yang melihatnya? Penyelidikan resmi ditutup dengan kesimpulan. Kecelakaan akibat gelombang besar. Namun, publik tidak puas. Maka muncullah teori demi teori. 1. Tsunami mikro atau rogue wave. Gelombang setinggi 30 meter kadang muncul secara acak di Atlantik Utara. Jika ketiganya berada di sisi barat saat itu, mereka bisa tersapu dalam sekejap. 2. Pertengkaran fatal. Kondisi isolasi dan stres berat bisa memicu konflik. Ada teori MacArthur membunuh 2 lainnya, dan kemudian bunuh diri dengan melompat ke laut. 3. Penculikan oleh kapal asing. Beberapa percaya mereka diculik oleh kapal mata-mata atau korban perdagangan manusia, tapi tidak ada bukti dukung. 4. Fenomena gaib. Kabar lokal menyebut makhluk berkabut pernah terlihat di sana. Ada yang menyebut ketiganya dijemput oleh entitas supernatural. 5. Teleportasi atau vortex. Teori ekstrem menyebut mereka menghilang karena terjebak dalam anomali ruang waktu atau dimensi lain. Beberapa bahkan menyamakan ini dengan segitiga Bermuda versi Skotlandia. Misteri ini mengguncang komunitas pelaut, penjaga mercusuar, dan rakyat Hebrides. Keluarga para korban tidak pernah menerima jenazah, tidak ada penguburan. Hanya nama yang diukir di batu nisan kosong. Northern Lighthouse Board mengubah protokol. Sejak saat itu, selalu ada 4 penjaga di setiap mercusuar, bukan 3. Mereka juga menyediakan sistem sinyal darurat baru dan melengkapi lokasi-lokasi terpencil dengan peralatan tambahan. Namun, pertanyaan tetap menggantung. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu? Kisah ini menginspirasi banyak karya seni. Dari puisi Flannan Isle, karya Wilfrid Wilson Gibson, 1912, hingga opera The Lighthouse, 1979, dan film The Vanishing, 2018, yang menggambarkan versi fiksi dari peristiwa ini. Namun yang paling menakutkan bukan kisah yang dikarang, tetapi keheningan yang nyata. Dalam dunia teknologi dan pemetaan modern, nyaris semua tempat di dunia bisa dijangkau satelit. Namun misteri ini tetap tak bisa dijelaskan sepenuhnya. Disinilah ironi itu muncul. Kita bisa mengukur kedalaman laut dan suhu bintang, namun kita tak bisa menjawab pertanyaan sederhana. Kemana perginya 3 manusia yang menjaga cahaya di ujung dunia? Pada tahun 2015, sekelompok peneliti dari Universitas Glasgow mencoba memodelkan ulang kondisi meteorologis saat itu. Mereka menyimpulkan bahwa kemungkinan besar kombinasi badai regional dan gelombang bawah laut menyebabkan fenomena blowhole surge, yakni ledakan air dan tekanan dari celah batu karang. Jika saat itu ketiganya berada di dekat blowhole, mereka bisa tersapu tanpa sempat berteriak. Tapi tetap saja, log mencatat badai dari Tuhan
pada hari saat badai secara ilmiah tidak terjadi. Satu-satunya kemungkinan rasional, mereka melihat sesuatu yang tak kita pahami, dan mereka mencatatnya dengan kata yang mereka kenal, badai. Pulau itu kini tak lagi dijaga manusia. Sejak 1971, sistem otomatis menggantikan cahaya yang dulu dikendalikan oleh tangan manusia. Tak ada lagi pria yang berjaga di tengah malam, tak ada lagi catatan harian, hanya cahaya robotik yang menyala mati tanpa emosi. Namun jika engkau naik ke atas bukit Island Moor hari ini dan berdiri di pinggir tebing tempat rel pernah ada, kau mungkin akan merasakan sesuatu. Angin lebih dingin dari biasanya, burung camar seolah tak berani mendekat, dan entah kenapa, meski tidak ada manusia di sana, kau merasa diperhatikan. Apa yang membuat kisah ini begitu membekas adalah bukan hanya karena ketiga penjaga menghilang, tetapi karena dunia modern belum bisa memecahkannya. Misteri ini adalah pengingat bahwa bahkan di era di mana segalanya bisa diukur, masih ada ruang untuk keajaiban, ketakutan, dan pertanyaan tanpa jawaban. Cahaya padam bukan karena lentera tak menyala, tetapi karena penjaganya tak lagi ada. Dan mungkin dalam beberapa malam paling gelap, mereka masih berdiri di sana, menjaga cahaya dari tempat yang tak bisa kita lihat.